Oke, baik. Saya lanjutkan ya, ternyata, sebelumnya itu ada batasan limit untuk Google Slide ini, record video 30 menit gitu kan. Jadinya saya nggak tahu, saya sudah sampaikan sampai akhir ternyata, apa, ada pembatasan itu, jadi harus saya ulangin lagi untuk part 2-nya ini, gitu. Nah, tadi sudah bahas tentang interrupt driven input output basic operation. Nah, terus ada ini untuk simple interrupt processing. Nah, ini contohnya gitu kan. Nah, ada hardware gitu kan, ada hardware. Nah, device controller or other system hardware is used an interrupt gitu. Nah, artinya apa? Jadi si perangkat keras ini, perangkat keras sistem lain itu mengirimkan interrupt-nya gitu. Jadi maksudnya ada sinyal ke CPU bahwa, oh, ada data yang sudah siap, operasi input output-nya itu sudah selesai gitu. Nah, ada kejadian tertentu yang perlu ditangani gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian prosesor itu finishes execution of current instruction gitu kan. Artinya prosesor itu akan menyelesaikan dulu instruksi yang sedang aktif dikerjakannya gitu. Jadi CPU biasanya tidak langsung berhenti di tengah-tengah instruksi, dia menyelesaikan instruksi aktif dulu, baru menangani interrupt-nya ini, gitu. Nah, kemudian prosesor sinyal acknowledgement of interrupt, artinya prosesor itu memberi tanda bahwa interrupt-nya itu telah diterima. Jadi prosesor itu akan, jadi walaupun tidak dieksekusi langsung gitu kan, oh kita, atau CPU-nya ini akan memberikan informasi bahwa gitu kan, oh ini, CPU gitu ya, CPU, sudah menerima informasinya, terima kasih. Oh berarti di situ ada komunikasi dua arahnya, oh sudah diterima berarti aman, gitu kan. Nah kemudian prosesor pushes PSW and PC onto control stack gitu ya. Jadi prosesor itu akan menyimpan PSW. PSW itu apa? Dia itu program untuk status word-nya, program status word-nya. Kemudian PC itu program counter-nya, gitu. Jadi dia prosesor akan menyimpan PSW dan PC ke control stack-nya. Nah, kenapa sih disimpan? Nah, karena setelah interrupt selesai, itu CPU harus bisa kembali ke tepat, ke keadaan semula, gitu. Jadi CPU akan menyimpan dulu, kemudian posisi programnya tadi itu di mana, status prosesnya tadi itu bagaimana, gitu. Nah, baru prosesor, memuat ya, nge-load nilai PC baru berdasarkan interrupt yang terjadi tadi. Nah, maksudnya CPU itu CPU sekarang itu diarahkan ke alamat program penanganan interrupt gitu, yaitu Interrupt Service Routine atau ISR gitu ya, ISR gitu. Nah, setelah itu di bagian software-nya, nah ada save reminder of process state information gitu ya. Maksudnya di sini apa? Tadi hardware baru menyimpan informasi tentang, yang keadaan penting ya di awal ya. Dia nyimpan informasi penting di awal. Nah, seperti tadi ada PC dan juga PSW. Nah, sekarang, software itu biasanya menyimpan informasi lain yang diperlukan. Misalnya register-register umum, data sementara, konteks proses lainnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya, setelah interrupt itu selesai, proses bisa dilanjutkan tanpa rusak, gitu. Nah, baru, lakukan yang namanya proses interrupt, baru tangani proses interrupt itu. Nah, di tahap ini, CPU itu akan menjalankan rutin yang memang dibuat untuk menangani kejadian tadi, gitu. Contoh, mengambil data dari input output modul, mencatat bahwa operasinya itu sudah selesai, atau, menghapus sinyal interrupt-nya atau menyiapkan proses lanjutannya. Nah, ini adalah inti dari penanganan interrupt-nya. Nah, kemudian restore proses state information, di-restore, pulihkan kembali informasi, keadaan prosesnya itu. Nah, baru restore old PSW dan juga PC-nya ini, gitu. Jadi, misalnya kayak, bayangkan CPU itu mengerjakan tugas utamanya gitu kan, ada telepon yang masuk. Nah, interrupt-nya itu telepon yang masuk itu.
Nah, kalau misalnya CPU itu harus menyelesaikan instruksinya yang aktif dulu gitu kan, karena ada pekerjaan yang sedang ditangani oleh CPU, dikerjakan dulu gitu sampai selesai gitu kan. Kemudian, simpan untuk PC dan PSW-nya ini, dia beri penanda halaman dan ingat gitu kan kondisi kerjanya itu di mana gitu. Jadi ketika, si CPU ini akan memproses interrupt, nah kayak angkat telepon dan tangani urusan. Jadi CPU-nya akan mengangkat telepon kemudian, selesaikan, interrupt-nya tadi, proses tadi. Nah, setelah itu restore state gitu kan. Restore state artinya tutup telepon lalu lanjutkan, pekerjaan yang tadi gitu ya. Pekerjaan yang sebelum itu dilanjutkan lagi, gitu. Nah, CPU viewpoint. Ini point of view dari CPU ya. Dia mengirimkan perintah baca, mengerjakan pekerjaan lain, memeriksa adanya interrupt pada akhir setiap siklus instruksi. Nah, jika di-interrupt, nah dia akan menyimpankan konteks yaitu isi registernya. Kemudian proses interrupt ada fetch data dan juga store. Nah, setelah itu ada yang namanya DMA, Direct Memory Access. Nah, di sana ada perbedaan tentang interrupt yang sebelumnya ya, interrupt driven input output gitu. Jadi interrupt driven input output dan program input output itu memerlukan campur tangan aktif dari CPU-nya ini. Jadi CPU-nya itu bekerja keras di bagian program input output, sedangkan untuk yang interrupt driven input output si CPU tetap bekerja tapi nggak seaktif di program input output ini. Nah, kecepatan transfernya itu menjadi terbatas ya, karena CPU-nya itu jadi mengerjakan yang lain-lain itu kan, penuh sibuk gitu. CPU menjadi sibuk atau terikat pada proses tersebut. Nah, di sini solusinya bisa menggunakan DMA. DMA adalah jawabannya dari problem itu. Jadi modul input output dan memori utama itu bertukar data secara langsung tanpa keterlibatan dari si prosesornya ini. Nah, ini DMA itu merupakan hardware tambahan ya yang dipasang di sistem bus. Nah, tugasnya untuk apa? Memindahkan data langsung antara perangkat input output dan juga memorinya. Nah, tanpa CPU harus menangani setiap perpindahan data satu persatu. Jadi nggak harus ditangani satu persatu gitu kan. Nah, supaya bisa melakukan itu, DMA itu harus bertindak seperti CPU dalam mengakses busnya. Nah, karena busnya itu dipakai bersama-sama bersama CPU dan lain-lain, DMA itu hanya bisa memakai bus saat CPU itu tidak memakainya. Itu. Atau DMA itu mengambil giliran bus dengan cara menghentikan CPU sebentar. Proses pengambilan giliran bus ini disebut sebagai cycle stealing gitu ya. Dia mencuri cycle-nya ini. Nah, begitu. Nah, ini yang namanya cycle stealing-nya ini ya. Gambar ini gitu kan menjelaskan kapan DMA itu boleh mengambil bus dan kapan interrupt itu diproses. Selama CPU itu menjalankan satu instruction cycle, nah arti umum dari gambar ini, jadi sumbu atas menunjukkan waktunya ya, waktu berjalan dari kiri ke kanan, kemudian satu instruction cycle itu terdiri dari beberapa tahap kecil yang digambar. Nah, disebut sebagai processor cycle. Nah, ada fetch instruction, dia mengambil instruksinya. Ada decode instruction, dia menerjemahkan instruksinya. Ada fetch operand, dia mengambil data yang dibutuhkan. Dia execute instruction, dia akan mengeksekusi instruksinya. Kemudian dia bisa menyimpan hasil proses interrupt gitu ya. Dia bisa diproses interrupt-nya. Nah, jadi gambar ini ingin menunjukkan bahwa selama CPU itu bekerja, ada titik-titik tertentu di mana DMA ini bisa masuk dan ada titik-titik tertentu di mana interrupt itu bisa diproses. Ini cycle stealing. Nah, untuk yang DMA operation, ini CPU itu memberitahu DMA control ada read atau write, device address, nah alamat awal blok memori tempat data yang akan disimpan atau diambil, jumlah data yang akan dipindahkan. Nah, CPU akan melanjutkan pekerjaan lain, DMA ini yang bertindak sebagai peran utamanya gitu kan untuk menangani proses transfer data,
mengirim interrupt ketika transfernya itu sudah selesai, gitu. Nah, ini untuk typical DMA module diagram, ada data lines, address lines, sama isinya gitu. Nah, untuk yang control logic-nya itu ada DMA request-nya, DMA acknowledgement-nya gitu kan. Acknowledge-nya, ada interrupt, ada read dan juga write. Nah, ini untuk nah, perbedaannya apa sih antara interrupt driven input output gitu kan dengan juga DMA ini. Jadi kalau yang interrupt driven input output, CPU itu memberi perintah ke modul input output. Nah, lalu CPU itu akan mengerjakan hal lain dulu gitu kan, disambi dulu gitu kan. Nah, saat perangkat itu sudah siap, modul input output baru mengirimkan interrupt-nya, kasih sinyal ke CPU bahwa ini perangkat sudah siap gitu kan. Nah, setelah itu CPU yang mengambil data dari modul input output, baru CPU yang menaruh data ke memori. Jadi peran CPU itu masih ada di interrupt driven input output ini gitu. Jadi interrupt itu hanya membuat CPU tidak perlu menunggu terus, bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya dulu gitu. Tetapi saat data itu sudah siap, CPU tetap ikut campur untuk memindahkan datanya. Itu untuk interrupt driven input output. Sedangkan untuk yang DMA ini CPU itu memberi perintah awal ke DMA controller. Nah, lalu CPU mengerjakan hal lain. Nah, mengerjakan hal lain, DMA controller yang berperan penting gitu kan. DMA controller yang memindahkan data langsung antara perangkat, input output dan memori setelah selesai. Nah, DMA ini akan mengirimkan interrupt ke CPU. Jadi pada DMA, CPU itu tidak memindahkan data satu persatu. CPU hanya memberi setelan awal, menginstruksikan di awal aja, kemudian menerima pemberitahuan saat sudah selesai. Dah. Jadi inti perbedaan yang paling penting antara interrupt driven input output ini, CPU masih memindahkan data, sedangkan DMA controller lah yang memindahkan data langsung ke dari memori, begitu. Nah, itu penjelasan untuk materi input output modul. Saya akhiri untuk penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.